Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Harapan Ibu, di masa pandemi COVID ini kita semua selalu mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali kegiatan kita ini dengan doa. Untuk itu, marilah kita mengambil sikap berdoa dan berdoa menurut iman dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk menambah semangat, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk lebih semangat lagi, marilah kita tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1, dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Jadi, kesuksesan itu adalah buah dari kerja keras. Sehingga, untuk menjadi seorang yang sukses, dibutuhkan kerja keras yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Nah, untuk lebih jauh, ayo kita simak tayangan video yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group pada link berikut ini. Oke anak-anak, setelah melihat tayangan video tersebut, ayo anak-anak kerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Nah, jika ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Agar memudahkan kalian menyelesaikan tugas, marilah kita mengenal berbagai macam magnet berikut ini. Berdasarkan jenisnya, magnet dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam merupakan magnet yang memiliki sifat kemagnetan secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, Gunung Ida di Magnesia yang mampu menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan merupakan magnet yang dibuat oleh manusia dari bahan magnetik yang sangat kuat seperti besi dan baja. Berdasarkan bentuknya, magnet dapat dikelompokkan sebagai berikut. Magnet batang adalah magnet yang bentuknya menyerupai batang, balok, atau kubus. Magnet silinder adalah magnet yang bentuknya menyerupai tabung panjang. Magnet jarum adalah magnet yang bentuknya menyerupai jarum kompas, dengan kedua ujung yang disebut kutub magnet yang runcing. Magnet U adalah magnet yang bentuknya seperti huruf U. Magnet ladam adalah magnet yang bentuknya seperti tapai kuda. Magnet cincin adalah magnet yang bentuknya bulat menyerupai cincin. Magnet keping adalah magnet yang bentuknya menyerupai kepingan logam. Nah, anak-anak perlu diingat bahwa pada magnet terdapat tempat-tempat yang mempunyai sifat kemagnetan sangat kuat. Tempat tersebut dinamakan kutub-kutub magnet. Kutub magnet ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ayo, siapa yang tahu? Kutub utara magnet sering ditulis dengan huruf U. Kutub selatan sering ditulis dengan huruf E. Kutub magnet terletak di ujung-ujung magnet. Kedua kutub magnet mempunyai sifat yang spesifik. Nah, kutub yang berbeda dari dua magnet jika kita dekatkan akan tarik-menarik. Sebaliknya, kutub yang sama dari kedua magnet jika kita dekatkan akan tolak-menolak. Baik anak-anak, ayo sekarang kita amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Nah, adakah benda-benda di sekitarmu yang menggunakan magnet? Apa jenis magnet yang digunakan pada benda tersebut? Ayo, temukan dan tuliskan jawaban pada tabel berikut ini. Ya, tuliskan hasilnya pada buku, kemudian kirimkan kepada Ibu melalui WA Group.
Anak-anak, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kalian harus mengisi formulir pendaftaran, bukan? Nah, Ibu mau bertanya, apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Nah, coba tuliskan jawabanmu pada buku tugasmu. Anak-anak hebat, mari amati dan bacalah contoh formulir berikut. Berdasarkan dua contoh formulir tersebut, anak-anak hebat jawab pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Apa tujuan formulir A? Apa tujuan formulir B? Mengapa kita membutuhkan formulir? Nah, anak-anak, silakan menjawab dengan rasa percaya diri ya. Tahu kan kalian seperti apa peranan dan posisi Indonesia? Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi berbeda. Potensi tersebut dapat berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Agar potensi yang dimiliki dapat memberikan pengaruh positif, negara-negara di kawasan ASEAN saling bekerja sama di bidang ekonomi. Salah satu contoh kerjasama ekonomi adalah pameran budaya yang dilakukan di negara-negara ASEAN. Selain bertujuan memperkenalkan budaya negara-negara, pameran budaya juga untuk meningkatkan perekonomian negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, apa saja kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi? Anak-anak, sebagai salah satu negara ASEAN, Indonesia memiliki potensi dan peran penting dalam kerjasama ekonomi. Peran penting Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dapat diuraikan sebagai berikut. Pendiri dan berperan aktif dalam organisasi AFTA, mengikuti pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi, pelaku kegiatan ekspor dan impor, melakukan perdagangan bilateral dengan beberapa negara ASEAN, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN, dan sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Ayo, mari kita cari tahu. Nah, anak-anak, sekarang carilah informasi dari berbagai sumber di internet melalui Google dan laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak, setelah kalian mempelajari semua materi hari ini, jangan lupa kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group dengan link berikut ini. Harapan Ibu, semua anak mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Baik anak-anak, untuk mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu ingin bertanya. Apa yang kamu pelajari pada kegiatan kita hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Nah, untuk itu, mari kita simpulkan bersama-sama. Sejak diketahui sifat-sifatnya, magnet sudah dimanfaatkan manusia dalam berbagai keperluan. Selain kompas, benda-benda yang menggunakan magnet antara lain dinamo, trafo, speaker, mikrofon, dan kotak pensil. Formulir adalah lembar isian tentang data pribadi atau identitas seseorang. Data yang harus dituliskan dalam formulir yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta pekerjaan. Pengisian formulir sendiri dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Informasi ini dapat dijadikan rujukan untuk keperluan. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Setiap negara anggota memiliki posisi dan peran yang penting dalam organisasi ASEAN. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tertib belajar ya. Selalu mengerjakan tugas dan tetap semangat. Untuk menutup kegiatan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai.
Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali dan selamat siang.